Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Papan Tulis. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, serta dibagikan video ini jika bermanfaat. Hai, berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia bersama Ibu Yulia Kristina. Materi kita kali ini yaitu membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerita pendek. Apakah ada di antara kalian yang tahu apa itu unsur-unsur intrinsik cerita pendek? Sebelum kita memasuki materi unsur-unsur cerita pendek, marilah kita mengingat pelajaran yang lalu, yaitu pengertian dari cerpen atau cerita pendek. Cerita pendek adalah kisah yang diceritakan dengan pendek atau singkat, tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen juga memberikan kesan tunggal yang dominan karena ceritanya hanya memusatkan pada satu tokoh, satu kejadian, atau satu permasalahan. Unsur yang terbentuk dari dalam cerpen itu sendiri disebut dengan unsur intrinsik. Ada 7 unsur intrinsik dalam cerita pendek. Yang pertama yaitu tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, yang ketujuh gaya bahasa. Agar lebih paham, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah gagasan utama yang ingin disampaikan pengarang dalam cerpen. Bisa dikatakan, tema ini adalah nyawa dari sebuah cerita. Kenapa? Karena tema akan menentukan latar belakang cerita tersebut. Yang kedua yaitu tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi atas tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang melakukan interaksi secara langsung atau terlibat dalam konflik. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang hanya diungkapkan dalam cerpen tanpa adanya interaksi yang dilakukan tokoh atau tokoh yang tidak terlibat dalam konflik. Jenis-jenis tokoh. Yang pertama yaitu protagonis atau tokoh utama. Yang kedua yaitu antagonis atau tokoh yang suka menentang tokoh utama. Yang ketiga, tritagonis atau yang disebut dengan tokoh penengah. Yang keempat yaitu figuran sebagai tokoh pelengkap. Yang ketiga yaitu latar. Latar merupakan gambaran tempat, waktu, dan suasana cerpen. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerpen itu terjadi. Yang ketiga, latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerpen. Yang keempat, alur dan plot. Alur adalah rangkaian kronologi peristiwa dalam cerpen. Kemudian alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju yaitu cerpen dengan peristiwa yang disajikan secara kronologis atau sesuai dengan urutan waktu dari awal ke akhir. Alur mundur yaitu cerpen dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur juga disebut dengan istilah kilas balik. Sedangkan
alur campuran, yaitu cerpen yang alur ceritanya merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi rangkaian peristiwanya melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dengan peristiwa masa kini. Masih di alur dan plot merupakan gambaran peristiwa yang mengandung hubungan sebab akibat. Pada layar kalian bisa melihat di sana ada skema plot cerita. Skema plot cerita ini seperti piramida. Jadi dimulai dari orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan terakhir yaitu resolusi. Kalian pasti bingung setelah tadi Ibu menyebutkan skema plot cerita yang berupa orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, untuk keempat struktur ini akan dipelajari pada materi selanjutnya. Yang kelima, sudut pandang. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerpen. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang, yaitu aku, saya, dan sebagainya. Sedangkan untuk sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. Sudut pandang orang ketiga terbagi atas orang ketiga terarah dan orang ketiga serba tahu. Yang keenam, amanat. Amanat merupakan pesan moral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerpen. Misalnya, cerita Malin Kundang yang memiliki amanat tidak boleh durhaka kepada ibu. Ketujuh, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan pemakaian ragam bahasa yang berfungsi untuk memberikan kesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Nah, untuk majas ini kalian dapat mencari referensinya di buku di perpustakaan atau kalian bisa cari di Google. Nah anak-anak, kita sudah sampai di akhir materi. Masih ingat kan apa saja unsur-unsur intrinsik cerita pendek? Kalian bisa lihat, yang pertama yaitu tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur dan plot, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat, dan yang ketujuh gaya bahasa. Semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi kalian dan membantu kalian dalam belajar. Terima kasih sudah simak video ini. Sampai bertemu lagi di kelas Bahasa Indonesia dengan Ibu Yulia Kristina. Tetap semangat dan selalu belajar dengan giat. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.